Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Marzuki. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat bagian epistemologi. Cara pendapat pengetahuan yang benar. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik epitisme yang berarti pengetahuan. Sedangkan di akhiran logi yang berarti wacana berasal dari kata Yunani logos yang berarti wacana. Dikatakan epistemologi dalam ontologi untuk menetapkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan dan menyebutnya awal yang sesungguhnya dari filsafat. Kata ini biasanya dimulai dengan bentuk lama, lebih rumit, yang kemudian menjadi lebih sederhana atau lebih pendek. Berbeda dengan item di atas, kata-kata pendek yang dapat diperpanjang dengan penambahan akhir pada kata-kata. Kata-kata selang tidak resmi dapat diterima sebagai bahasa resmi, kadang-kadang sebaliknya adalah benar. Kata resmi menjadi gaul, kata-kata kasar atau kotor dapat menjadi eufemisme, dan eufemisme juga bisa menjadi kasar. Yang di sini kita akan membahas tentang contoh epistemologi. Misalnya kita membahas tentang rumah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai rumah melalui cara indera kita memiliki, kemudian selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan analisa. Informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Ilmu epistemologi ini membahas tentang sebuah kajian pengetahuan serta peran dari pengetahuan tersebut ya. Terus terdapat dua pandangan yang sangat besar mengenai sebuah pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang bagaimana dan sebuah aktualisasi pengetahuan tersebut. Sebagai contoh yang sangat sederhana adalah pengetahuan tentang bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu bagaimana cara kita mendapatkannya, caranya bagaimana, itulah epistemologi. Pengetahuan dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang disadari atau telah diketahui oleh seseorang. Garis besar dari pengetahuan dapat berupa sebuah deskripsi, konsep, hipotesis atau dugaan. Sebuah prosedur yang digunakan untuk mencapai sebuah keberlakuan suatu dugaan atau mencari sebuah faktor yang menjadi penyebab terjadi sesuatu. Pengetahuan digunakan oleh manusia berdasarkan kapasitas berpikir seseorang, melakukan berpikir dan pemikiran. Sumber dari pengetahuan dapat berupa cita rasa, karsa mengenai sebuah objek pengetahuan. Epistemologi sangatlah besar dalam sebuah peradaban dan tingkat pendidikan manusia. Oleh karena itu, suatu peradaban dapat dipengaruhi oleh pengetahuan. Kejadian terjadi di Italia mengenai nasib dari Galileo Galilei tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi peradaban manusia. Kebenaran yang hakiki, namun pada dasarnya manusia memiliki kebenaran. Pada dasarnya kan hakiki ya, meskipun tidak satu pun di antara yang kita dapat ataupun pernah lihat secara langsung. Itu tadi pemaparan penjelasan tentang epistemologi dari kami, Ismail Marzuki, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Mungkin sekian. Apabila ada saran atau kritikan, silahkan teman-teman di kolom komentar. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.